Shalom teman-teman. Hari ini kita akan memulai ibadah kita, namun sebelum itu kita akan menyanyikan pujian pertolongannya. Waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan pujian seperti Rusa Rindu. Kau
Shalom saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus remaja pemuda Devendri Sanggau. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita dapat kembali berjumpa untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu pada saat ini supaya kami ditolong dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga semua kami dapat benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi kita membaca Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, dan secara khusus pada kesempatan hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini dengan satu tema, yaitu Tuhan berkenan kepada orang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu kisah ketika Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Tuhan tentu telah memiliki alasan yang mendasar sehingga Ia melakukan hal itu. Pada masa itu, memang Tuhan sendiri telah melihat keadaan manusia yang semakin hari semakin jahat semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan sendiri telah melihat segala kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak manusia. Dan apabila anak-anak manusia itu tidak segera bertobat, maka Tuhan hendak membinasakan mereka. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak manusia pada masa itu begitu besar, atau dengan kata lain, sepanjang kehidupan mereka adalah untuk berbuat jahat. Kejahatan demi kejahatan terus dilakukan oleh manusia pada masa itu, sehingga dikatakan bahwa manusia itu kecenderungan hatinya adalah untuk berbuat jahat. Manusia yang sesungguhnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diperlengkapi untuk melakukan segala perbuatan yang baik, sekarang justru telah menjadi rusak dan semakin rusak, sehingga semakin lama kehidupan manusia itu semakin hancur. Manusia tidak mampu lagi untuk merancangkan kebaikan sebab hatinya sudah cenderung condong kepada kejahatan. Melihat situasi seperti itu, maka dikatakan Tuhan menyesal telah menjadikan manusia itu. Tuhan tidak berkenan kepada manusia oleh sebab kejahatan yang mereka lakukan. Dan lagi pula, Tuhan adalah Allah yang membenci dosa. Perlu kita mengerti bahwa penyesalan Tuhan dalam hal ini sama sekali tidak menunjukkan kegagalan rencananya dalam hidup manusia. Namun justru sebaliknya, penyesalan Tuhan dalam hal ini menunjukkan kegagalan manusia dalam mengerti dan melakukan perintah Tuhan. Bahasa yang digunakan untuk menuliskan penyesalan itu pun sama sekali tidak menunjukkan
adanya perubahan apapun dalam pikiran Allah. Sebab Ia, Tuhan, tidak pernah berubah sama sekali dan tidak ada perubahan dalam dirinya maupun dalam rencananya. Dan sekalipun kita membaca bahwa Tuhan menyesal telah menjadikan manusia, tetapi kita tidak pernah mendapati bahwa Tuhan menyesal atas penebusan yang telah Ia kerjakan. Karena anugerah khusus diberikan untuk menjamin keberhasilan dari tujuan-tujuan penebusan yang agung. Karena itu dengan demikian, kasih karunia dan panggilan itu tidak pernah disesali oleh Tuhan. Sejak awal, Tuhan itu mengasihi manusia. Hal ini dapat kita lihat ketika Tuhan itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Manusia menjadi makhluk ciptaan yang spesial di antara ciptaan Allah yang lainnya. Ia diberikan kuasa, diberikan akal budi, bahkan kepercayaan untuk mengelola dan menaklukkan bumi. Dan sejak awal, Tuhan telah memberikan perintah yang baik agar manusia itu tetap hidup. Akan tetapi manusia justru menggunakan semuanya itu untuk berlaku tidak taat di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain, manusia justru memberontak kepada Tuhan. Akhirnya manusia itu jatuh dan kecenderungan hatinya adalah melakukan kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu hal itu sungguh telah memilukan hati Tuhan. Betapa tidak memilukan hati Tuhan, sebab Ia, Tuhan, sangat membenci dosa. Namun umatnya justru sering bermain dengan dosa. Kerap kali manusia itu melakukan perbuatan dosa. Kemudian ia menyadarinya, memohon ampun kepada Tuhan. Namun di dalam kesemuanya itu, kita masih saja melakukan perbuatan dosa yang sama, yang seringkali kita telah lakukan. Mungkin kita sebagai remaja pemuda bisa membayangkan betapa pilunya hati kita ketika kita disakiti oleh teman terdekat kita, ataupun mungkin oleh kekasih kita atau orang yang paling kita sayangi. Tentu perasaan kita menjadi tersakiti, apalagi ketika telah berulang kali kita memberikan maaf. Namun kelakuannya tetap tidak berubah, tapi justru semakin parah, semakin merajalela. Tentu hal itu sangat memilukan diri kita, memilukan hati kita. Nah, oleh sebab itu, kejahatan manusia yang sedemikian rupa jahatnya, Tuhan hendak membinasakan manusia dengan segala kejahatan yang mereka lakukan. Bahkan, bukan hanya manusia, tapi juga hewan, binatang, serta burung-burung di udara. Sebab Tuhan telah menyesal menjadikan mereka di muka bumi ini. Semua itu diciptakan untuk manusia. Oleh sebab itu, mereka harus dihancurkan bersama dengan manusia yang telah menjadi jahat. Akan tetapi dalam semua skenario itu, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Hal itu tentu ada alasannya juga. Di ayat yang ke-9, misalnya kita dapat melihat bahwa di situ dijelaskan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dari hal ini kita dapat memahami bahwa Tuhan tidak akan pernah membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik ataupun orang jahat. Sebab Tuhan memperlakukan manusia itu dengan adil. Orang berdosa dihukumnya, tetapi orang benar dikasihinya. Selanjutnya, kita juga dapat memahami bahwa Tuhan menghendaki supaya manusia itu hidup tidak bercela di hadapannya. Ia menghendaki supaya manusia itu hidup bergaul dengan Allah dan bukan hidup bergaul dengan kejahatan dalam segala dosa yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sebagai remaja pemuda
juga meninggalkan cara hidup lama yang sia-sia. Dan marilah kita hidup dalam kebenaran, mencintai kebenaran, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita. Sekalipun kondisi lingkungan ataupun orang-orang di sekeliling kita kerap kali mengajak diri kita untuk berlaku jahat, tetapi baiklah kita tetap setia hidup dalam kebenaran. Dan biarlah terang kasih Tuhan itu tetap bercahaya dalam diri kita untuk menerangi kegelapan di mana Tuhan menempatkan kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan marilah kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama, yang boleh mengingatkan kami ketika Engkau Allah yang berdaulat atas segala ciptaanmu memberikan hukuman kepada manusia yang sedemikian jahatnya. Namun di dalam kesemuanya itu, Engkau Allah yang juga menyatakan kasih karunia kepada orang benar, yaitu orang yang dengan tekun, dengan setia hidup bergaul bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, tolong kami semua sebagai remaja pemuda agar kami tetap hidup di dalam kebenaran dan tetap menjalankan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.